Saya akan share screen dulu untuk materi filsafat ini. Baik, jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, mohon maaf terpotong. Jadi saya akan hanya menjelaskan sepintas terkait dengan konsep filsafat. Jadi sambil melihat beberapa poin-poin ini, nanti bisa teman-teman kembangkan membaca materi-materi yang lain. Berdasarkan etimologisnya, filsafat itu berasal dari dua suku kata. Jadi filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah philo atau philere, philia, yang artinya cinta. Kemudian sophos, dari kata sophia itu, sophia sering diartikan dengan wisdom atau kebajikan atau kebijaksanaan, kearifan atau kebenaran, atau kadang-kadang ada yang membahasakannya ke sana. Sehingga jika diartikan secara maknanya itu semantik, filsafat diartikan sebagai cinta kearifan, bukan cinta kearifin, cinta kebajikan, cinta kebenaran. Ya, jadi pada intinya filsafat itu adalah cinta kebenaran. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut tentang itu, teman-teman nanti bisa baca di beberapa portal yang saya bagikan di Classroom itu, nanti bisa dikembangkan tentang konsep filsafat. Kemudian di slide kedua, dari pengertian secara etimologis tadi, filsafat didefinisikan sebagai yang pertama adalah pengetahuan tentang hikmah. Nih, pengetahuan tentang hikmah. Ya. Kenapa? Karena filsafat selalu melihat persoalan di balik yang ada. Makanya kadang-kadang seperti kalau kita di SMA dulu ada kegiatan-kegiatan Isra Miraj, itu selalu diminta oleh guru untuk mencatat hikmah dari Isra Miraj. Artinya apa? Bahwa ada sesuatu di balik dari apa yang pelaksanaan itu, apa yang nampak, itu kita harus menarik hikmahnya. Ya. Jadi tentang makna yang terkandung di dalam sesuatu yang nampak atau yang terjadi. Kemudian filsafat itu tentang pengetahuan prinsip-prinsip atau dasar-dasar. Ya. Jadi filsafat berbicara tentang prinsip-prinsip atau dasar-dasar. Ya. Makanya sesuatu yang prinsipil itu tidak menjadi umum. Sesuatu yang mendasar itu tidak nampak gitu, tapi apa yang ada di balik dari yang ada. Makanya selalu filsafat itu selalu membahas yang prinsipil. Kemudian filsafat itu mencari kebenaran. Jadi salah satu hal terpenting dan utama di filsafat itu adalah mencari kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Kemarin di mata kuliah Prof. Ansar yang terkait dengan penelitian kuantitatif itu banyak menjelaskan tentang teori-teori kebenaran. Ya, kalau di mata kuliah penelitian itu kan teori kebenaran ilmiah. Jadi bagaimana prosedur-prosedur ilmiah yang dilewati dengan berbagai metode, kemudian mencari sesuatu yang benar. Nah, itu adalah metode ilmiah. Nah, tapi bukan itu yang kemudian menjadi fokus kajian di filsafat ini. Jadi konsep kebenaran yang di filsafatnya kebenaran yang bersifat universal, karena sifat kebenaran itu banyak. Kemarin sudah dikatakan di slide-nya Prof. Ansar, kebenaran itu ada kebenaran absolut atau kebenaran dogmatis, ada kebenaran ilmiah, ada kebenaran subjektif, ada kebenaran
teologis atau kebenaran agama gitu. Nah, jadi banyak jenis-jenis kebenaran. Nah, kebenaran filsafat ini kebenaran yang bersifat universal. Ya, jadi kebenaran yang dicari oleh filsafat kebenaran yang universal, tidak terikat oleh agama, tidak terikat oleh kepercayaan, tidak terikat oleh kelompok tertentu, tapi kebenaran yang bisa terterima. Ya, nah, makanya ketika kita berbicara tentang filsafat, kadang ada orang yang mengatakan bahwa tidak mencampur adukannya dengan agama. Ya, karena bisa jadi beberapa misalnya katakanlah teorinya Sigmund Freud. Sigmund Freud dalam teori psikologi itu agak bertentangan, sedikit berseberangan dengan teori-teori agama. Kadang-kadang juga ada yang mengatakan bahwa filsafat itu mengantarkan kita kepada sebuah ketidakyakinan pada agama. Makanya harus hati-hati. Tapi bagi orang yang mempunyai pemikiran yang mendalam, yang berpikir tentang sesuatu yang transenden, justru dikuatkan dengan dasar-dasar logika filsafat. Kemudian filsafat juga membahas dasar-dasar dari apa yang dibahas. Ya, jadi misalnya kalau kita membicarakan tentang perkuliahan, tentu yang dibahas bukan hanya tentang kuliah itu, tapi apa yang ada di balik perkuliahan itu. Kenapa? Kenapa kita kuliah? Mengapa kita kuliah? Apa yang kita mau capai dengan kuliah? Jadi membahas tentang apa yang dasar-dasar apa yang dibahas. Sama ketika kita misalnya melihat seseorang yang ada di depan kita, seharusnya bagi orang yang berpikir atau secara filosof, dia tidak melihat saja sebagai orang dalam bentuk fisiknya. Dia tidak hanya melihat dalam bentuk orangnya, tapi mungkin lebih dalam pada hal-hal kemanusiaannya. Ya, banyak hal yang misalnya itu hanya objek materi, ada objek forma nanti. Makanya kemarin juga disinggung oleh Prof. Ansar, itu menguatkan pengenalan filsafat kita dengan konsep-konsep yang dikemukakan kemarin di mata kuliah penelitian kuantitatif itu. Nah, itu yang terkait dengan secara etimologis yang terkandung di dalam makna filsafat itu. Nah, setelah kita melihat secara etimologisnya, maka kita bisa melihat apa intisari filsafat itu. Ya, jadi filsafat adalah ini berpikir menurut tata tertib logika. Jadi kalau orang atau filosof itu berpikirnya menurut tata tertib logika. Ya, jadi perlu juga teman-teman nanti mempelajari tentang konsep-konsep logika ini. Dengan bebas, jadi ada kata-kata bebas. Tidak terikat pada tradisi, tidak terikat pada dogma atau agama, dan berpikirnya sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Ya. Jadi filsafat pada intinya adalah berpikir menurut tata tertib logika, tidak terikat dengan tradisi, tidak terikat dengan agama, tidak terikat dengan kepercayaan apapun, dengan berpikir yang mendalam. Kata-kata berpikir yang mendalam ini itu sama dengan berpikir secara radikal. Ya, sampai ke dasar-dasar persoalan. Nah, jadi sebenarnya kata-kata radix itu yang sekarang banyak digunakan oleh pemerintah untuk kemudian mempersoalkan orang-orang yang kemudian ekstrim cara berpikirnya, itu sebenarnya berasal dari kata-kata filsafat radikal. Jadi orang yang berpikir radikal itu adalah orang yang berpikir sampai kepada akar-akar persoalan. Kalau konsep kepercayaan atau konsep yang sering dilantungkan atau diplesetkan selama ini, banyak orang mengatakan dia beragama radikal, secara radikal, berpikirnya radikal. Artinya apa? Dia terlalu ekstrim cara berpikirnya sampai ke akar-akar persoalan. Orang-orang hanya menganggap, orang-orang selama ini kan banyak yang hanya berpikirnya sampai hanya di permukaan. Tapi orang-orang radikal itu orang-orang yang berpikir sampai ke akar-akar persoalan. Ya, tidak hanya kepada sesuatu yang nampak. Misalnya kalau melihat kursi, kita tidak hanya pada persoalan ini kursinya bisa
dalam bentuk apa gitu. Tapi jauh di balik sosok kursi itu misalnya, kita mesti melihat ini kursinya dari kayu apa, kemudian dari pohon mana, pohon itu tumbuh di mana, misalnya cara nanamnya gimana. Karena berpikir filsafat itu berpikir secara radikal sampai ke akar-akar persoalan, sampai pun mempertanyakan ini pohon ini misalnya fungsi dasarnya apa gitu. Ya. Jadi begitu cara berpikir filsafat. Makanya kadang-kadang ada orang yang bertanya terus itu. Itu karena ingin melihat akar persoalan yang ada pada sesuatu yang nampak. Kemudian ini beberapa batasan filsafat menurut beberapa pakar. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Kemarin ini juga belum tuntas di kita. Berpikir tentang pengetahuan tentang segala yang ada ini merupakan kajian yang panjang. Pertanyaannya adalah, apa konsep yang ada itu? Ada itu apa? Ya. Boleh jadi ada pemikiran-pemikiran misalnya seperti Karl Marx mengatakan bahwa dia yang menganut paham materialisme, menganggap bahwa ada itu sesuatu yang bisa dilihat, yang materinya ada, yang bendanya ada. Tapi paham-paham esensialis misalnya, esensialisme itu mungkin berpandangan lain. Jadi konsep ada ini, ada namanya mengada, ada berada, dan ada diadakan. Ya. Kalau sampai saat ini misalnya batasan tentang ada itu hanya kepada sesuatu yang bendanya dapat dilihat, nah itu juga kan satu pendapat. Jadi Plato menganggap bahwa pengetahuan tentang segala yang ada. Segala yang ada ini ya mungkin alam dengan seluruh isinya gitu. Bahkan mungkin potensi-potensi yang mungkin akan ada. Dia akan dibahas itu. Pertanyaannya nanti bisa lebih menarik kita kaji ini. Aristoteles mengatakan bahwa kewajiban filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu yang umum sekali. Ya, jadi Aristoteles mengatakan bahwa menyelidiki sebab dan asas segala benda. Kata-kata sebab dan asas segala benda. Artinya kalau kita menyelidiki sebab dan asas segala ini, kata segala benda ini, itu kajiannya luas. Ya, hampir sama dengan segala sesuatu yang ada. Fichte mengatakan bahwa ini menurut filsafat sebagai Wissenlehre. Wissenlehre. Ilmu dari ilmu-ilmu. Jadi filsafat itu kalau ada yang punya ilmu opo-opo gitu, atau ilmu-ilmu yang lain itu sebenarnya induknya di filsafat, yaitu ilmu yang umum yang menjadi dasar segala ilmu. Ya, makanya manajemen pendidikan ini mengkaji ulang tentang filsafat karena manajemen pendidikan ini sebenarnya adalah ilmu terapan yang juga berinduk kepada filsafat. Ya, awal mulanya adalah filsafat. Nah, untuk mudah kita memahami, mudah diterapkan, maka terlahirlah cabang-cabang filsafat. Misalnya filsafat ilmu manajemen pendidikan, filsafat matematika, filsafat ekonomi, filsafat pemerintahan. Nah, itu cabang-cabang dari filsafat. Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafat itu pokok dan pangkal segala pengetahuan dan pekerjaan. Ya, kurang lebih sama dengan yang di atas tadi. Kant mengatakan bahwa pokok dan pangkal segala pengetahuan. Al-Kindi mengatakan bahwa filsafat itu dibagi tiga. Ilmu fisika, ya, jadi ilmu fisika itu jauh sebelumnya sudah ditemukan oleh Al-Kindi. Yaitu ilmu at-tabiat, kemudian ilmu matematika, dulu kita mengenalnya dengan aljabar, ilmu perhitungan. Ilmu fisika dulu lebih cenderung dikenal dengan ilmu bumi kebumian, antariksa gitu. Kemudian ilmu-ilmu dalam geografi itu kan kita kenal di ilmu fisika. Ilmu ketuhanan atau al-uluhiyat, atau teologis itu menurut Al-Kindi, filsafat
Timur Tengah, filosof Timur Tengah. Cicero mengatakan bahwa filsafat itu the mother of the arts, atau ibu dari semua seni. Ini menurut Cicero. Filsafat juga sebagai art atau vitae, seni kehidupan. Nah, jadi ibu dari segala seni. Ini menurut Cicero. Al-Farabi juga mengatakan bahwa filsafat itu menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Filsafat menyelidiki segala yang ada. Ini sama juga yang di atas. Sementara Descartes mengatakan bahwa kumpulan segala pengetahuan. Ini lebih luas. Kumpulan dari segala pengetahuan, di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Nah, itu beberapa pendapat-pendapat pakar terkait dengan filsafat, konsep filsafat. Ya, banyak lagi yang lain pakar-pakar filsafat yang atau filosof-filosof yang bisa kita baca literaturnya untuk menambah wawasan itu. Biasanya kalau di kalangan anak muda itu ada yang senang dengan dialektikanya Nietzsche. Salah satu dialektikanya Nietzsche itu misalnya membunuh Tuhan atau Tuhan telah mati. Banyak sekali pakar-pakar atau pemikir-pemikir filsafat yang bisa kita jadikan sebagai bahan-bahan bacaan. Baik, berikutnya ini pandangan Immanuel Kant tentang filsafat adalah pokok dan pangkal segala pengetahuan. Di dalamnya mencakup 4 persoalan. Ya, ini menurut Immanuel Kant. Nah, persoalan pertama, apa yang dapat kita ketahui? Ya. Jadi yang lain ini tolong di mute dulu anunya, mikrofonnya biar tidak mengganggu. Maaf Pak. Kenapa? Pak, saya mau izin. Ya, kenapa? Soalnya tadi sudah janjian mau ke dinas. Oh ya, nggak apa-apa, Jenny. Mau ke dinas pendidikan, saya Jenny Rasdiantioli Pak yang itu Pak. Bisa Pak? Bukannya... Mohon izin Pak, soalnya sudah janjian tadi mau ke dinas. Oh, itu harus diurus di dinas ya? Iya Pak. Oke. Sebelum ke sekolah yang dituju harus melapor dulu ke dinas setempat. Oke, silakan. Oke. Iya Pak, maaf Pak. Assalamualaikum. Tidak ada maaf bagimu. Oke, silakan Jenny, silakan. Nah. Iya Pak, permisi Pak. Yo. Ya. DJ. Baik, teman-teman, kita lanjut. Jadi Immanuel Kant membagi dalam 4 persoalan. Yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui dijawab oleh metafisika. Nanti teman-teman silahkan cari metafisika itu apa. Apa yang dapat kita ketahui. Ini ada kata-kata yang dapat kita ketahui. Artinya yang potensinya ada untuk diketahui. Dijawab oleh metafisika. Metafisika itu apa? Ya, jadi metafisika itu sebenarnya terdiri dari 2 suku kata, meta dan fisika. Jadi kadang kita mendengar itu ada kata-kata metafisika, ada juga kata fisika. Fisika itu dari kata bendanya, fisika. Lalu meta itu apa? Meta itu setelahnya. Jadi setelah bendanya apa? Ini sering juga diartikan dengan sesuatu yang tak nampak. Ya, kalau fisik itu nampak. Meta itu setelah fisiknya apa? Nah, jadi teman-teman nanti ada aliran-aliran metafisis gitu yang bisa dipelajari juga. Nah, kita ini hanya mengantarkan untuk teman-teman mau belajar tentang konsep itu. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, apakah yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika. Ini
Jadi teman-teman ada beberapa kata kunci. Tadi yang pertama itu yang dapat kita ketahui. Yang kedua yang boleh kita ketahui kerjakan. Jadi ada sesuatu yang boleh dan ada yang tidak. Itu dikaji dalam filsafat etika. Misalnya, dan semua persoalan ini selalu menempati ruang dan waktu. Misalnya ruang perkuliahan, waktunya kapan. Nah, ketika kita menempati ruang itu, apa yang boleh kita lakukan di situ dan apa yang tidak. Ya, misalnya kalau sementara kuliah etikanya, ya tidak boleh tidur-tiduran, atau etikanya dosen menjelaskan Anda jangan balapan-balapan di luar sana, kan gitu. Paling tidak stay di sini. Walaupun tidak ada aturan yang menjelaskan secara protokol, tapi ada namanya etika. Tidak etis kalau misalnya dosennya masuk kelas, lalu teman-teman masuk tidak memberi salam. Itu etika itu loh. Walaupun dulu ada yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencingi guru gitu. Murid kencing berlari. Itu masalah etika sebenarnya itu. Ya. Jadi ini persoalan sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh kita kerjakan. Nah, makanya kata kuncinya di sini. Ya, etika ini tidak tertulis, beda kalau aturan. Jadi proses terbentuknya aturan itu awalnya dari nilai, norma, etika, baru kemudian terbentuklah aturan, norma dan aturan. Jadi prosesnya begitu. Nah, dulu kita orang tua kita tidak menggunakan aturan, hanya menggunakan etika, boleh atau tidak. Jangan sampai nanti juga ada yang mengatakan, Pak, apakah kalau kita sholat itu boleh kentut? Ya, etikanya gimana kira-kira? Kan begitu. Ada juga mengatakan, Pak, tidak boleh. Tapi ada juga yang lain mengatakan, oh loh, masa tidak boleh? Kemarin saya sholat baru saya kentut kok boleh? Nah, ini bukan ruangan itu. Kemudian, ya ini karena persoalan filsafat sehingga kita harus merenungkan betul-betul, berpikir betul tentang sesuatu yang ada gitu. Kemudian yang ketiga, sampai di manakah penghargaan? Sampai di manakah penghargaan kita? Dijawab oleh agama. Nah, saya kira ini konsepnya dalam konsep penghambaan gitu. Dan bukan hanya sekedar itu, saya kira. Jadi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ini juga terkait dengan masalah etika juga sebenarnya. Ya, masalah penghargaan ini. Jadi ini menurut Immanuel Kant, persoalannya yang ketiga adalah sampai di manakah penghargaan kita? Dijawab oleh agama. Karena di agama itu dibahas tentang konsep-konsep bagaimana antara Tuhan dengan umatnya, kan gitu. Bagaimana seorang menghamba, bagaimana seorang menghargai. Nah, kemudian yang keempat, apakah yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropologi. Nah, teman-teman saya kira di SMA juga, di SMP, di SD sudah sering mendengar kata-kata antropologi. Jadi ini juga terdiri dari dua suku kata. Jadi kalau kita membahas masalah manusia, ya itu dikaji dalam antropologi, atau antro itu adalah manusia dan logi itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Manusia ini juga kajiannya panjang. Dalam pengantar pendidikan kemarin saya kira sudah dijelaskan oleh Ibu siapa ya, pengantar pendidikan. Nah, itu harusnya dijelaskan tentang konsep manusia. Ya. Jadi manusia itu wujudnya banyak, tapi manusianya cuma satu. Di sana kita akan membahas nanti tentang persoalan cipta karsanya. Itu menurut Immanuel Kant. Jadi ada 4 persoalan. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, ini filsafat sebagai ilmu. Filsafat sebagai ilmu itu karena di dalam pengertian filsafat mengandung 4 pertanyaan ilmiah. Yang pertama adalah bagaimanakah. Jadi
seorang filosof atau orang-orang yang berpikir tentang filsafat itu selalu bertanya, bagaimanakah? Ini menanyakan tentang sifat yang dapat ditangkap atau tampak oleh indera. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh, ini pertanyaan bagaimanakah? Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh deskriptif, naratif gitu, atau penggambaran. Ya. Jadi nanti kalau Anda meneliti kualitatif, maka pertanyaan bagaimana itu sering muncul. Bukan tentang apakah. Kalau pertanyaan tentang apakah, itu pertanyaan kuantitatif gitu. Nah, tapi kalau pertanyaan kualitatifnya selalu bagaimanakah? Jawabannya adalah deskriptif atau penggambaran. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa? Ini menanyakan tentang sebab asal mula suatu objek. Mengapa? Jadi kalau kita sering mendengar kata-kata atau pertanyaan mengapa, maka itu menanyakan tentang sebab. Ini ada kata-kata sebab. Sebab itu asal mula. Kausatif gitu. Suatu objek. Mengapa itu terjadi? Mengapa kau putuskan aku? Mengapa kau meninggalkan diriku? Nah, kan itu sebenarnya mencari sebabnya. Ya, mungkin jawabannya kan saya kemarin kita sering melihat di sosmed itu, ya orang apa tuh pasangan, kurang apa diriku itu sampai kau meninggalkanku. Aku tak punya apa gitu. Dijawab oleh ceweknya, kau tak punya muka. Itu sebabnya dia ditinggalkan. Ya, jadi pertanyaannya adalah mengapa, dan jawabannya selalu mempertanyakan sebab asal mulanya. Ini pertanyaan kausalitas atau sebab akibat, kausatif. Jawaban atau pengetahuan diperolehnya bersifat kausalitas. Jadi kalau sesuatu terjadi maka di latarnya itu ada apa? Maka pertanyaannya mengapa. Kemudian slide berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah kemana? Menanyakan apa yang terjadi di masa lampau. Nah, ini kadang-kadang orang-orang yang susah move on pun begini. Pertanyaan kemana? Menanyakan apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Jawaban yang diperoleh adalah pengetahuan yang bersifat normatif. Ya. Menanyakan apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Ya, jadi tidak hanya ini mempersoalkan tentang kemana itu menatap ke depan, ya, tapi juga mempersoalkan tentang masa lampau. Karena ada orang yang mengatakan bahwa kendati kita sekarang ini sukses, maka jangan pernah melupakan masa lalu. Ya. Tapi orang-orang yang susah move on sebaliknya melupakan masa lalu. Ya, tataplah masa depan. Jadi masa lalu itu adalah masa bodoh. Nah, tapi dalam persoalan filsafat ini kita selalu menekankan kemana, arahnya kemana. Jadi ada tujuan yang akan dicapai dan itu bersifat normatif. Pengetahuannya bersifat normatif. Pertanyaan berikutnya adalah apakah? Yang menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Pertanyaan apakah? Jadi apakah itu bersifat esensi, hakikat mutlak. Hakikat ini sifatnya sangat dalam, radix. Jadi ada kata-kata radix, radikal. Hakikat ini sifatnya sangat radix. Tidak lagi bersifat empiris, sehingga hanya dapat mengerti oleh akal. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya ini, kita akan mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat umum, universal, dan abstrak. Nah, ini kalau pertanyaan tentang apakah. Mempertanyakan tentang hakikat, substansi, esensi suatu hal. Ya. Jadi, itu pertanyaan-pertanyaan filsafat. Kemudian, filsafat sebagai cara berpikir. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat atau berpikir secara global, menyeluruh. Nah, ini tadi sudah dijelaskan pada penjelasan di slide-slide awal bahwa berpikir filsafat adalah berpikir yang sangat mendalam sampai ke hakikat. Ya. Jadi misalnya tadi kalau ada jawaban,
Karena filsafat itu kita tidak pernah mempersoalkan pertanyaan, tapi kita selalu mempersoalkan jawaban. Makanya berpikirnya sampai mendalam, sampai hakikat, secara global menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang pengetahuan. Ya. Kalau Anda pernah membaca salah satu syair yang cukup menguras energi, misalnya Laila Majnun, itu adalah pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, di sana banyak sekali syair-syair semacam pemikiran-pemikiran filsafat. Itu kita butuh pemikiran yang dalam untuk memahami konsep-konsep tertentu. Karena memang filsafat itu mesti tidak hanya melihat dari satu sisi, ya, tapi juga sudut pandangnya dari berbagai arah. Gitu. Jadi orang kalau misalnya mendefinisikan sesuatu, katakanlah cantik, maka cantik itu sudut pandangnya kadang-kadang hanya satu yang kita bisa definisikan. Cantik itu bersifat fisik, gitu. Tapi itu satu sudut pandang. Tapi sudut pandang yang lain juga harus kita telah. Cantik itu definisinya apakah hanya sekedar fisik? Bagaimana dengan metafisiknya? Ya, itu butuh pemikiran, dan orang yang tidak berpikir filsafat itu tidak bisa melihat sisi-sisi yang lain. Ya. Berpikir yang demikian ini sebagai upaya dapat berpikir secara tepat, benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi teman-teman, kalau pemikiran Anda bisa diterima dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan, maka harus mampu berpikir dari seluruh sudut pandang, semua sudut pandang. Ya. Itu berpikir filsafat sebagai cara berpikir. Kemudian yang berikut, nah ini konsep-konsep atau beberapa prinsip-prinsip filsafat sebagai cara berpikir. Yang pertama, filsafat itu adalah cara berpikir sistematis. Ya. Saya kira teman-teman sudah tahu ini sistematis itu gimana. Mungkin sudah belajar juga tentang teori sistem. Jadi sistematis itu ya tersistem gitu, sistematis. Misalnya dari A ke B ke C itu sistematis. Ya. Dari 1, 2, 3 itu sistematis. Jadi urutan-urutan berpikir kita itu tidak lompat-lompat. Ya. Maka dengan cara berpikir seperti itu, kita akan lebih mendalami tentang apa yang kita pikirkan. Kemudian berpikir secara konsepsional. Ya. Jadi mungkin teman-teman juga pernah atau sering membaca tentang definisi teori, definisi konsep. Ya. Jadi konsepsional itu adalah cara berpikir yang melihat dari beberapa. Jadi ini untuk membangun sebuah teori, maka dasarnya itu harus ada konsep. Ya, jadi beberapa pemikiran-pemikiran, beberapa anggapan-anggapan, beberapa pendapat-pendapat, kemudian menjadi suatu konsep. Ya. Kemudian dari konsep itulah nanti akan lahir teori. Gitu. Jadi cara berpikir yang konsepsional itu adalah cara yang melihat, berpikir yang melihat dari beberapa pendapat, beberapa anggapan, beberapa pemikiran-pemikiran gitu. Ya, yang diakumulasikan menjadi satu konsep. Gitu. Kemudian koheren. Koheren ini adalah cara berpikir yang mengaitkan antara satu dengan yang lain. Jadi misalnya A terkait dengan B, koheren dengan B. B koheren dengan C. Ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam teori manajemen kita mengenal dengan teori sistem. Sistem itu adalah sekumpulan komponen atau unsur-unsur. Antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Nah, dari koheren ini melihat keterkaitan antara unsur satu dengan unsur-unsur yang lain. Misalnya kalau dalam organisasi, ketua itu sebenarnya koheren dengan pekerjaan-pekerjaan sekretaris. Ketua himpunan dengan sekretaris himpunan itu
ada koherensi pekerjaannya, tugas fungsi dan tugas pokok dan fungsinya itu koheren. Ya. Kemudian berpikir secara rasional. Ya. Berpikir secara rasional ini berpikir yang mengedepankan prinsip-prinsip ilmiah, mengedepankan prinsip-prinsip logika yang masuk akal itu. Dalam pemikiran filsafat mata kuliah kemarin itu penelitian kuantitatif itu sudah dijelaskan tentang berpikir rasional. Kemudian sinoptik. Nah, kalau Anda membuka kamus sinoptik ini apa, saya kira pasti akan menemukan konsep-konsep yang mungkin terkait dengan Bible. Ya. Jadi sinoptik itu sama dengan misalnya kalau kita membaca novel ada sinopsisnya. Ya. Ada sinopsis. Buku ada sinopsisnya. Dan sinopsis kalau kita membaca buku itu sinopsisnya sepertinya ringkasan dari semua isi-isi buku. Jadi konsepnya sinoptik begitu. Ya. Jadi berpikir filsafat itu berpikir sinoptik. Ya, dia bisa melihat keseluruhan dengan pemikiran satu jalan pemikiran, pemetaan pemikiran. Ya. Jadi mulai dari misalnya kalau buku dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu sinopsisnya ada biasanya di cover belakang buku. Nah, artinya apa? Bahwa berpikir sinoptik itu adalah berpikir yang memenuhi semua ruang lingkup yang ada dalam satu kajian pemikiran. Kemudian pandangan dunia. Jadi filsafat sebagai cara berpikir itu melihat bahwa berpikir filsafat itu berpikir secara global, secara umum, yang kemudian tidak tersekat oleh beberapa, misalnya katakanlah antara negara A dengan negara B berbeda. Itu dalam pandangan filsafat pemikiran-pemikirannya harus general, harus umum. Ya, jadi itu yang terkait dengan beberapa aspek-aspek cara berpikir filsafat. Ya. Sampai di slide ini ada pertanyaan? Teman-teman? Masih hidup semua ini? Oke, masih boleh lanjut? Boleh, Pak. Ada kuliah setelah ini kah? Ada, Pak. Hah? Oh, untuk kelas A nanti jam 1, Pak. Kelas B gimana? Kelas B ada, Pak. Ada. Oke, kalau begitu ini filsafat ini kita tidak boleh balapan, harus pelan-pelan. Ya, screen saya juga sudah mulai macet ini. Karena nanti juga di jam 10 ini saya ada kegiatan. Tadi slide-nya sampai, maaf ini screen-nya lompat-lompat. Jadi kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti teman-teman, suara saya masih bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi nanti ada beberapa indeks yang tadi kita teman-teman harus lebih jauh mempelajarinya tentang konsep ada. Nanti Anda harus mencari tentang definisi ada itu apa. Kemudian tadi juga dijelaskan ada cara-cara berpikir radikal, radiks. Kemudian juga tadi ada tentang konsep metafisika. Kemudian juga tadi ada tentang logika. Ya, itu teman-teman nanti harus lebih jauh mencarinya, memahaminya. Nanti saya kirimkan link yang di Plato Stanford bisa sebagai bahan tempat belajar. Ya, karena kita tidak bisa monoton tentang belajar filsafat ini, harus memang step by step. Harus banyak memahami istilah-istilah filsafat yang bisa mendukung untuk kegiatan kita. Baik, saya kira kita akhiri pertemuan ini. Nanti saya bukakan forum di Classroom
Odysseus. Nanti atau ada buku yang bisa saya share. Mohon maaf karena screen-nya ini lompat-lompat. Oke, cukup sampai di sini ya. Iya, Pak. Untuk memberikan kesempatan yang belum mandi, ini masih banyak yang belum mandi, termasuk Rivaldi kayaknya belum mandi nih. Iya Pak, saya juga. Saya juga jujur belum mandi nih. Lebih baik jujur toh. Iya Pak. Belum mandi. Tapi terasa sudah mandi. Sebelum masuk semuka, Pak. Ya enggak apa-apa, itulah hebatnya kita kuliah dari rumah. Jadi kayak koboi. Masuk kamar mandi, ceplak-ceplok muka dikit, udah bisa minum kopi. Oke, yang tidak punya video ini bolos dia. Bolos. Saya minta izin. Bolos. Ada Pak, ada. Baru bahasa aktif video Pak. Pokoknya tidak ada video itu adalah Pak Indah ada. ada gambar. Pak, boleh bertanya Pak? Ada foto Pak. Hah? Pak boleh bertanya sebelum berakhir kuliah? Siapa yang terdapat? Mohon di mute, mohon di mute. Apa itu? Apa itu? Oke. Pak boleh bertanya sebelum berakhir kuliah? Belum putar lagu ini. Ini Saruni. Elmalia mute. Ini Pak kalau boleh bertanya sebelum berakhir kuliah? iya boleh, mudah-mudahan bisa manunya nih. Oke. Screen saya lompat-lompat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak, apakah mengartikan video saat perkuliahan atau saat Zoom begini termasuk etika atau aturan, Pak? Nah, begini teman-teman. Ini kajiannya kajian filsafat ini. Secara rasional, orang yang tidak mengaktifkan video itu bisa dimaknai dia tidak mau kelihatan aktivitasnya. Tidak mau kelihatan aktivitasnya itu bisa karena bersifat pribadi. Ini bisa, makanya berpikir filsafat itu harus berpikir secara menurut dari berbagai sudut pandang. Ada yang malas, ini sudut pandangnya adalah yang pertama tidak mau ketahuan aktivitasnya. Yang kedua karena ada sesuatu yang bersifat pribadi. Yang ketiga karena malas, belum mandi. Yang keempat karena faktor jaringan. Kadang-kadang teman-teman kalau bersamaan aktif video dengan itu mempengaruhi faktor jaringan. Tapi etikanya ketika Zoom itu adalah kuliah tatap muka virtual. Etikanya adalah kita harus menampakkan video. Tapi secara filsafat Ya, karena Pak. kebijaksanaan, hal yang terakhir itu bisa dimaklumi. Misalnya tidak mengaktifkan video karena ingin memperkuat signal, itu oke. Secara rasional itu bisa diterima. Tapi kalau bobo-bobo lalu kemudian tidak mengaktifkan video, Cantik, Pak. tidak etik gitu. Mohon maaf Pak. Macam Rifki mungkin di kampung sehingga dia tidak mengaktifkan video. Itu dimaklumi. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada halangan, signalnya bagus, kemudian secara etika berpakaiannya juga tidak ada yang perlu ini. Etikanya kan begitu perkuliahan tiba semuanya sudah siap, sudah pakai pakaian yang rapi. Tapi ini dimaklumi sama dengan Ramlis sudah mangap-mangap gitu, matanya, rambutnya kayak Ariel tapi matanya kayak mata Cina masih tidur. Nah, itu masalah etika saja. Bagi saya ya mungkin bisa saja kita memahaminya dari berbagai sudut pandang. Nah, tapi kalau misalnya memang signalnya kurang bagus dan harus dimatikan video, ya itu juga bisa menjadi pemakluman. Ada lagi?
sebenarnya filsafat ini kita butuh ruang berpikir, mungkin perlu diskusi. Termasuk saya ingin berdiskusi dengan teman-teman tentang konsep ada. Terkait juga dengan video tadi, kalau misalnya kita kaitkan dengan konsep ada yang tidak menunjukkan video itu, bisa diartikan berdasarkan paham materialisme, itu tidak ada. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa kebenaran itu dilihat dari konsep ada atau tidak. Nah, kalau Anda tidak nampak, maka itu dianggap tidak ada. Ini dari beberapa pandangan misalnya, tapi pandangan lain yang katakanlah paham esensialisme itu bisa memaklumi itu. Oh, dia ada, dia menempati ruang. Karena ada itu tidak harus kelihatan. Ya, jadi dia sama dengan kentut. Tidak kelihatan wujudnya tapi terasa baunya. Nah, kan begitu. Itu juga ada itu. Ya. Sama juga dengan mantan. Dia memang sudah tidak ada tapi kita selalu terhantui ada di dalam pikiran. Walaupun kenyataannya tidak ada lagi hubungan, tidak ada lagi kedekatan, tapi dia ada dalam pikiran, maka itu juga ada itu. Makanya konsep ada ini kita bisa perdebatkan berdasarkan pandangan-pandangan. Makanya nanti ini perlu dikaji tentang konsep ada ini, karena ada ini juga ada mengada, ada berada, dan ada diadakan. Nah, mantan-mantan itu tidak ada, tapi Anda yang mengadakan itu, makanya dia selalu ada di pikiran. Begitu. Soalnya tidak ada itu, tapi karena diadakan oleh pikiran kita, maka dia ada. Tapi maaf, ini hati-hati. Jangan, suara saya tidak jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Jelas Pak. Mungkin Jelas Pak, jelas. Mungkin Sariti Jelas. Terbagi mungkin pikiran Sariti sampai suara saya tidak jelas. Nah, begini. Jadi saya ingin menjelaskan juga tadi terkait dengan konsep ada dengan masalah masalah kebenaran absolut. Ini makanya tadi saya katakan dari awal, membahas masalah filsafat ini, mohon untuk kemudian tidak terlalu mendekatkan ini kepada persoalan agama. Orang yang kuat filsafatnya itu akan semakin kuat agamanya. Tapi orang yang setengah-setengah itu bisa menganggap bahwa filsafat itu bertentangan dengan agama. Ya, karena ada semacam langkah-langkah epistemologis yang tidak diikuti. Ada yang mengatakan bahwa kalau sebagian ini kan sebagian aliran, misalnya aliran materialisme yang mengatakan bahwa sesuatu itu dianggap ada ketika bisa dilihat wujudnya, bisa dilihat bendanya dan materinya ada. Ada orang yang mengait-ngaitkan ini dengan persoalan agama. Lalu bagaimana dengan persoalan hari akhirat, persoalan dengan Tuhan, yang itu tidak pernah kita lihat dan tidak ada bendanya? Apakah itu benar adanya? Nah, ini persoalan yang kita tidak boleh campur adukkan dengan persoalan filsafat. Nah, tapi bagi orang filsafat yang memahami tentang transendensi, yang memahami tentang metafisik, dan yang memahami tentang potensi yang akan ada, maka itu akan semakin menguatkan bahwa filsafat ini ternyata menjadi penyokong, menjadi basic untuk menguatkan agama. Ya, karena dikaji itu. Nah, tapi bagi materialisme sekalian, misalnya seperti Marxis itu membantah tentang Tuhan karena dia menganggap bahwa Tuhan itu kan tidak nampak, Tuhan tidak berwujud menurutnya dia, karena menganggapnya seperti itu. Tapi ya itu kita harus memahami dari berbagai sudut pandang, karena setiap filosofi itu berbeda pandangan. Bahkan di filosofinya, di pemikirannya Nietzsche tadi yang saya katakan itu, ada tulisannya yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati. Ya, God is die. Yang membunuhnya siapa? Ya orang-orang itu sendiri. Orang yang tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan, orang yang tidak percaya dengan takdir, orang yang tidak percaya dengan nasib, itu sama dengan membunuh Tuhan. Itu menurut pemikirannya Nietzsche. Ya. Dan betul di dalam ayat pun dikatakan,
Di ayat pun dikatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa aku itu tergantung dari prasangka hambaku. Artinya apa? Kalau hamba dan manusia itu menganggap Tuhan tidak ada, maka Tuhan tidak ada karena dia tercipta dia mengadakan itu dalam alam pikirnya. Sama ketika di situ juga masuk teori-teori psikologi tentang sugesti. Ya, beberapa pakar misalnya Sigmund Freud juga beranggapan seperti itu. Jadi hati-hati belajar filsafat jika misalnya kita masih belum punya teori konsep yang cukup matang. Ya, oke. Saya kira ini lompat-lompat screen-nya. Ya Allah. Lompat-lompat screen-nya. Baik, teman-teman, saya kira itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya Pak. Iya, Pak. Saya kira untuk hadir teman-teman yang kuliah, kita akhiri dulu pertemuan ini. Ini screen saya lompat-lompat. Baik, teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak. Ya. Makasih, Pak. Pak. Assalamualaikum. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pak, Bilang halo, Pak. izin lift Pak. Ya, silakan. Ini saya masih matikan dulu. Ada rekam. Bilang halo, Pak. Ya. Ayo. Yuk. Hey.